Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali ya, bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Utsaimin. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur berada ya. Semoga saja para sedulur semuanya ya pada saat ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Rezekinya juga diluaskan, diberikan rezeki yang luas, berkah, halal, thayyibah, dan juga dimudahkan segala urusannya, baik urusan duniawi ataupun ukhrawi. Dan juga semoga saja kita semuanya senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Utsaimin ya, akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga saja konten ini bermanfaat tentunya bagi kita semuanya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konten kali ini ya kami akan mempersembahkan sebuah konten itu masih ya ada hubungannya dengan akhir zaman ini. Ya seperti kita ketahui ya, pemimpin di akhir zaman itu adalah Imam Mahdi. Saat ini musibah terjadi di mana-mana, bencana dan gempa terjadi di mana-mana. Maka saya ingin mengecek ya secara gaib ya perjalanan dari Imam Mahdi beserta pengikutnya. Kita cek secara gaib ya, kira-kira apa sih ya, yang dilakukan atau dikerjakan oleh mereka saat ini. Seperti itu ya, gambarannya seperti itulah pokoknya gitu. Ya nanti kan kita akan perolehnya ya dari informasi yang diberikan oleh Al Gaib ya. Tapi ya kami ingatkan kembali ya, jangan dipercaya 100% informasi-informasi dari makhluk gaib. Karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan saja sebagai gambaran, ibrah atau pelajaran bagi kita semuanya ya. Kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, kita lakukan mediumisasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang percaya ini wala, tolong bantu saya untuk membentengi diri saya tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat deteksi apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara otomatis saja bersuara dengan jarak radius 50 km dari tempat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Seluruh energi negatif dari mediator semuanya Allah. Apabila ada ikut adil atau ikut campur dalam mediumisasi, secara otomatis saja kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas insan yang percaya di Allah, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib ke telapak tangan saya
yang bisa menjelaskan dan yang mengetahui tentang perjalanan Imam Mahdi beserta para pengikutnya saat ini. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau. Tertarik ke telapak tangan saya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa Ruh. Bangsa Ruh. Kalau boleh tahu punya nama? Ada nama saya. Siapa namanya? Muhammad Jafar. Muhammad Jafar. Kalau boleh tahu siapa yang memuslimkan? Saya sudah muslim, sudah sebelumnya, Ya. dan sekarang sudah disempurnakan menjadi pengikut beliau. Sudah lama disempurnakan? Sudah beberapa tahun. Ya, mohon maaf, Mbak. Yang Jafar ya tadi ya. Saya mohon yang bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Ya, mohon maaf yang tadi sedang tugas di mana? Saya masih bertugas di tanah Jawa ini. Tugasnya apa itu? Saya memantau dari pengikut-pengikutnya beliau. Gitu. Ya, mohon maaf yang ditarik ke sini. Kami pengen tahu perjalanan Imam Mahdi dan para pengikutnya itu bagaimana sampai saat ini gitu. Mungkin yang bisa menjelaskan. Ya, Silahkan. saat ini sang pemimpin akhir zaman sedang mempersiapkan semuanya. Baik dari sisi duniawi maupun sisi rohani atau ukhrawi. Menuju proses pembayatan.
banyak sekali di kalangan kalian Ya. yang mengatakan bahwa sang Imam Mahdi itu tidak mengetahui dirinya sebagai Imam Mahdi. Tapi dapat diketahui tatkala beliau hendak dibaiat atau setelah dibaiat sehari atau sesudah atau sebelumnya baru akan mengetahui. Sebetulnya bukan seperti itu. Sang Imam Mahdi memiliki rohani yang sangat tinggi. Dan sang Imam Mahdi sebelum dibayati memang sudah terpilih dan dipilih melalui sidang para aulia. Maka dengan demikian sang Imam Mahdi sudah mengetahui sidang aulia itu dilaksanakan di atas sana, di langit, bukan di bumi. Lalu untuk proses selanjutnya, pembayatan itu akan terjadi di bumi. Di bumi, lalu di mana tepatnya? Seperti yang kita ketahui, yaitu di Makkah. Maka saat ini beliau mempersiapkan semuanya, baik bagi diri beliau maupun bagi para pengikutnya. Dan waktunya sudah sangat mepet sekali. Artinya waktunya tidak akan lama lagi. Beliau pun mempersiapkan para pengikutnya. Ada tahapan-tahapan bagi para pengikutnya. Pengikutnya itu ada sebagai pengikut biasa, ada juga pengikut yang khusus. Ya, pengikut itu yang khusus itu bila sudah menjadi murid beliau. Lalu syarat jadi murid itu seperti apa ya? Ada syarat-syarat yang harus dilakukan bagi para pengikut beliau untuk menjadi murid beliau. Syaratnya apa tuh yang? Macam-macam syaratnya itu. Ada beberapa syarat. Salah satu di antaranya seperti dia harus melakukan tirakat, suluk, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain
dengan menyembunyikan identitas diri. Dan suluk itu bagi yang menjalankan suluk itu Ya. selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanannya dan melakukan penyamaran di luar dugaan manusia-manusia yang lain. Dalam perjalanannya tidak ada lain selain berzikir dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya seperti itu. Itu adalah proses pembelajaran untuk menjadi murid beliau. Namun setelah selesai, bukan selesai begitu saja. Justru setelah menjadi murid itu adalah awal dari peningkatan rohani sang murid. Untuk meningkat kepada makom-makom tertentu, maka dikatakanlah waktunya sangat mepet sekali. Dalam peningkatan makom-makom tertentu ada ujian-ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membentuk manusia seutuhnya, manusia yang kuat baik lahir maupun batin, karena akan mendapatkan tugas yang besar yang diembannya ini. Nah, dari proses pembelajaran, setelah selesai pembelajaran tersebut, kemudian sang murid pun harus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak mudah. Tidak dalam waktu yang singkat, sehari 2 hari kemudian sang murid itu menjadi makomnya bertingkat atau kedudukannya menjadi tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semudah itu. Makanya waktunya sangat mepet sekali. Apakah Imam Mahdi itu akan muncul di tahun ini atau tahun depan? Kemunculan beliau masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kemunculan sang Imam Mahdi ataupun kemunculan dari pasukan elitnya 313 ini. Pada saat ini mereka semua dalam proses penggemblengan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, proses itu tidak mudah, membutuhkan waktu. Tidak hanya cukup setelah selesai menjalani persyaratan murid, selesai semua. Bukan itu yang dimaksud. Setelah selesai itu justru awal untuk meningkatkan murid-murid beliau itu ke tingkat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses itu membutuhkan waktu, sementara waktu
waktu hari demi hari semakin dekat kepada waktu yang telah ditentukan. Kita lihat, kita bisa melihat dari tanda-tanda yang telah Allah berikan, dari musibah di sana sini, kerusuhan di mana-mana, kezaliman terjadi di mana-mana. Walaupun semua itu belum terjadi pada puncaknya, tapi mengarah ke sana semua. Tanda-tanda itu sudah muncul ya Eyang. Ya, makanya waktunya sangat mepet sekali bagi beliau dalam menggembleng murid-muridnya itu agar menjadi murid yang memiliki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menempati makom-makom tertentu. Itu Eyang tadi yang dimaksud pasukan khusus 313 itu seperti apa itu? Itu adalah pasukan khusus beliau yang akan mengemban tugas yang berat nanti. Dan pasukan khusus ini akan disebarkan ke berbagai penjuru dunia. Mereka adalah paku bumi ini, paku bumi dunia ini. Tentunya mereka tidak akan sendiri, mereka akan memiliki pengikut-pengikutnya nantinya. Makanya beliau mendapatkan tugas yang sangat berat, menciptakan manusia seutuhnya, manusia sejati yang berpangkat rijalullah atau rijalul gaib, atau lelaki sejati, paku bumi di dunia ini. Maka waktunya benar-benar mepet sekali. Semoga saja Allah memberikan pertolongan, keajaiban kepada beliau dan kepada para pengikut. Amin ya Allah. Terus yang dimaksud pasukan yang biasa-biasa itu seperti apa? Tentunya bukan pasukan khusus. Walaupun biasa, tapi tidak akan dimiliki oleh manusia biasa. Gitu. Silakan ada lagi Eyang. Ya itulah, sedikit sekilas lintas perkembangan beliau beserta para pengikut. Lalu ciri pengikut beliau itu seperti apa ya? Ya beliau memiliki, pengikut beliau itu memiliki cahaya-cahaya. Cahaya ketuhanan, perwujudannya selalu memberikan kemanfaatan terhadap sesama makhluk, baik manusia ataupun alam sekitar. Apakah itu bisa dilihat oleh manusia ya? Hanya manusia yang berpikir saja yang bisa mengetahui
Tapi kalau manusia itu tidak mau berpikir atau melampaui batas, mereka tidak akan dapat mengetahui karena mereka sudah lupa daratan. Mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan orang banyak atau alam sekitar. Justru sebaliknya, mereka akan menghalalkan cara dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun dunia ini harus hancur, tidak jadi masalah. Yang penting keinginan nafsunya terpenuhi. Maka bagi orang yang seperti itu dipenuhi dengan kegelapan, sulit dapat menembus cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari itu semua. Tadi yang menyebutkan bahwa beliau sedang mempersiapkan baik urusan dunia maupun ukhrawi. Jadi maksud urusan dunia itu seperti apa ya? Dunia itu kenyamanan bagi semua para pengikutnya tentang urusan dunia, sehingga istiqomah dalam melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh beliau. Gitu. Itu tadi yang pasukan 313 itu apakah, mohon maaf, wujudnya seperti manusia ataukah yang lain gitu? Sang Imam Mahdi itu manusia, ya begitu juga dengan pasukan khususnya ya manusia. Sudah jelas itu. Karena dia memiliki kesempurnaan dari seluruh makhluk. Tidak ada yang lain selain manusia. Seperti halnya yang telah difirmankan oleh beliau, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, baik dari sisi jasmani maupun rohani, karena di dalamnya terpancar pancaran ilahi. Tapi sebagian manusia, bahkan sebagian besar, telah merusak dengan perbuatannya sendiri. Bahkan sehingga mereka menjadi rendah, lebih rendah dari binatang. Sesungguhnya manusialah yang paling sempurna di atas muka bumi. Karena di dalam diri manusia penuh rahasia ilahi yang disebut dengan rohani. Kalau kita bisa mengungkap rahasia ilahi di dalam rohani kita, maka akan timbullah satu kesempurnaan melebihi dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ada pesan-pesan khusus yang buat umat manusia?
Baiklah, saya akan memberikan beberapa pesan. Ya, Semoga saja bermanfaat kepada kalian semua. ya, Persiapkanlah diri kalian semua di penghujung akhir zaman ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktunya akan datang, tidak akan lama lagi. Persiapkanlah oleh kalian semua. Jangan sampai kalian termasuk ke dalam golongan-golongan yang merugi nantinya. Karena penyesalan itu tidak akan berarti sama sekali jika kalian sudah kembali karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan karena fitnah ke depan akan semakin besar. ya, terima kasih Eyang atas pesannya dan informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya pribadi dan khususnya dan buat semuanya umumnya. Mudah-mudahan bisa menambah nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan ya? Saya rasa sudah Ya, terima kasih ya. Kami setelah mengganggu yang sedang bertugas. baiklah. Saya permisi Ya. untuk melanjutkan tugas saya. Ya, silakan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur, ya barusan kita telah melakukan mediumisasi ya terkait fenomena akhir zaman ya, yaitu sesosok pemimpin akhir zaman Al-Mahdi ya. Jadi perkembangan dalam perjalanan sang Imam Mahdi beserta pengikutnya ya, saat ini mereka semua sedang mempersiapkan segalanya ya, seperti yang sudah disampaikan oleh sosok poin tadi ya. Tentunya tidak perlu saya itu menyimpulkan ya, silakan ya kita simpulkan masing-masing ya. Semoga saja ya apa yang disampaikan makhluk gaib tadi itu ya bisa menjadi gambaran bagi kita semuanya, sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah kebaikan di dalamnya dan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para sedulur ya, apa yang kami persembahkan dicukupkan saja ya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya ya kepada kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.